Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang ada 6 bantuan sosial yang masih akan cair setelah Lebaran. Nah, bantuan apa sajakah itu? Mari simak video ini sampai habis agar tidak terjadi kegagalan paham dalam menonton video ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, kemudian like dan share ke berbagai media sosial Anda. Baik, di sini saya akan meneruskan informasi tentang 6 bantuan sosial yang masih akan cair setelah Lebaran. Di sini dikutip dari kompas.com, pemerintah menyalurkan beragam bantuan sosial untuk masyarakat. Bantuan-bantuan sosial tersebut diberikan sebagai upaya mendukung perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Ada beberapa bansos yang sudah selesai disalurkan, ada pula beberapa yang masih akan dibagikan dalam beberapa waktu ke depan. Berikut ini adalah di antara bansos yang masih akan diterima masyarakat setelah Lebaran tahun 2021. Yang pertama adalah subsidi listrik PLN. Pemerintah memperpanjang subsidi tarif listrik PLN bagi pelanggan golongan tertentu hingga Juni tahun 2021. Dalam program ini, pelanggan akan menerima subsidi tarif yang beragam, mulai dari 25 sampai 50%. Berdasarkan informasi di akun Instagram @pln_id, pelanggan yang akan menerima subsidi tarif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rumah tangga daya 450 volt ampere, itu didiskon sebanyak 50%. Bisnis kecil daya 450 volt ampere, itu didiskon 50%. Industri kecil daya 450 volt ampere didiskon 50%. Dan rumah tangga daya 900 volt ampere bersubsidi itu didiskon 25%. Semua itu dengan catatan penggunaan listrik sampai dengan pemakaian maksimum setara 720 jam menyala. Subsidi atau potongan tarif bisa didapatkan secara otomatis baik oleh pengguna prabayar token saat membeli token maupun pasca bayar setelah membayar tagihan. Bantuan yang kedua adalah bantuan subsidi upah atau disebut dengan BSU. Program BSU dari pemerintah bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta sesungguhnya tidak diperpanjang pada tahun 2021 ini. Namun, ada sebagian peserta terdaftar yang belum menerima bantuan ini di penyaluran tahun lalu. Mereka dikabarkan akan segera mendapat bantuan senilai 2,4 juta rupiah ini. Kemenaker tengah mengajukan pencairan dana kepada Kementerian Keuangan untuk memenuhi hak mereka yang memenuhi persyaratan mendapat BSU namun belum juga memperolehnya. Direktur Kelembagaan Kerjasama Hubungan Industrial atau KKHI Kementerian Ketenagakerjaan Aswan Syah mengatakan penyaluran sisa BSU ini diperkirakan akan berlangsung setelah Lebaran.
Nanti setelah Lebaran atau Juni atau Juli, yang penting intinya kita udah berusaha untuk memperjuangkan mereka yang belum dapat. Harus clear dulu datanya, kata Aswansyah dikutip dari IDX Channel. Yang ketiga adalah Bansos PKH. Bansos yang masih akan cair setelah Lebaran adalah program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sesuai rencana, di tahun 2021 ini akan diberikan 3 bulan sekali. Jadwal penyaluran yang masih tersisa adalah Juli dan Oktober 2021. Diberitakan sebelumnya, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun akan menerima sebanyak 250.000 per bulan. Sementara siswa SD sebesar 75.000 per bulan, SMP sebesar 125.000 per bulan, dan siswa SMA 166.000 per bulan. Bagi penyandang disabilitas berat dan orang lanjut usia 70 tahun ke atas akan menerima bantuan sebesar 200.000 per bulan. Penerima PKH juga berhak atas fasilitas layanan kesehatan Faskes dan fasilitas layanan pendidikan Fasdik. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi pelayanan sosial dasar, kesehatan dan pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Namun, Kementerian Sosial membatasi maksimal terdapat 4 penerima PKH dalam satu keluarga. Bantuan yang keempat adalah bantuan BLT Dana Desa. Selanjutnya adalah bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa sebesar Rp300.000 yang akan diterima oleh KPM setiap bulannya sejak Januari hingga Desember 2021. Informasi ini berdasarkan penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan tentang pedoman penyaluran dana desa tahun 2021. Dana ini berasal dari rekening kas umum negara yang kemudian dikirimkan ke rekening kas desa. Untuk mengetahui apakah termasuk dalam penerima manfaat BLT Dana Desa dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, kunjungi laman csid.kemendesa.go.id. 2. Pada halaman home terdapat 2 pilihan pencarian data desa. 3. Pilih pencarian data desa berdasarkan nama desa. 4. Ketik nama desa, kemudian enter. 5. Setelah muncul nama desa, pilih BLTDD pada menu. 6. Daftar penerima BLT Dana Desa akan terlihat. Bantuan yang kelima adalah bantuan kartu prakerja. Kali ini adalah program bantuan sosial yang dimiliki pemerintah dan masih akan berjalan di waktu yang akan datang, yakni program kartu prakerja. Penyelenggara menyebut masih ada kuota tersisa dari target yang ada. Akibat sejumlah peserta yang sudah dinyatakan lolos sebelumnya dicabut kepesertaannya. Kepesertaan tersebut dicabut karena mereka tidak melakukan pembelian pelatihan pertama hingga 30 hari sejak dinyatakan diterima sebagai peserta program. Untuk mengisi kuota yang tersisa, pihak manajemen PHN membuka gelombang tambahan yakni gelombang ke-17 yang waktu pembukaan pendaftarannya belum diumumkan secara resmi. Untuk gelombang ke-17 diperkirakan ada sekitar 43.000 kuota yang akan
tersedia. Jumlah itu berasal dari peserta gelombang 12 sampai 16 yang kepesertaannya dicabut. Kemudian bantuan yang keenam adalah bantuan BPNT atau bantuan pangan non-tunai. Bantuan ini diberikan kepada KPM yang rentan secara perekonomian agar kebutuhan pangan sehari-hari dapat tetap terpenuhi. BPNT di tahun 2021 menyasar 18,8 juta KPM. Masing-masing KPM akan menerima bantuan sebesar 2,4 juta yang akan dikirimkan 12 kali setiap bulan sejak Januari sampai Desember sebanyak 200.000. Skema penyaluran adalah dikirimkan langsung ke rekening penerima, bukan dalam bentuk tunai maupun sembako atau bahan pangan. Cara ini dinilai lebih ampuh untuk meminimalisir kemungkinan adanya penyunatan dana bantuan, juga untuk menghindari kerumunan masyarakat di bank yang mengantri mengambil dana bantuan. Nah, itu tadi sekilas penjelasan bahwasanya ada 6 bantuan yang akan dicairkan setelah Lebaran. Nah, itu saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.